Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miful Fatha dengan NIM 72511420017. Saya Nadia Anggitasari dengan NIM 72531420005. Perkenalkan, nama saya Bunga Adi Fitria dengan NIM 7252442005. Nama saya Mahia Nabil Ahmad dengan NIM 72531420027. Saya Wafid Dandini dengan NIM 7253142015. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai clearing, mulai dari pengertiannya, pencatatannya, hingga jenis-jenis clearing. Simak dan perhatikan baik-baik ya penjelasan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Pengertian clearing. Clearing adalah suatu tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Lalu lintas pembayaran giral ini adalah suatu proses kegiatan bayar-membayar dengan warkat clearing yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan di antara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan. Nah, kita masuk nih ke warkat clearing. Nah, warkat clearing adalah alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam clearing dan biasanya terdiri atas cek, biljet giro, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, wesel bank untuk transfer atau wesel unjuk, nota debit atau kredit, dan jenis-jenis warka lain yang telah disetujui penyelenggara. Nah, adapun manfaat dari adanya clearing, baik itu bagi pembisnis ataupun masyarakat, yang pertama, layanan transfer dana yang cepat, yang kedua, efisiensi dalam sistem pembayaran nasional, yang ketiga, memberikan akomodasi kebutuhan nasabah untuk melakukan transaksi yang bernilai lebih baik sebagai individu maupun perusahaan. Nah, namun, dalam perkembangan saat ini, clearing bukan hanya bisa dilakukan secara manual saja, melainkan sudah dapat dilakukan secara otomatis maupun elektronik. Pencatatan transaksi clearing dalam perbankan terdiri dari dua mekanisme, yaitu clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Yang pertama, clearing penyerahan merupakan warkat clearing yang diserahkan oleh suatu bank kepada bank lain melalui lembaga clearing. Dalam clearing penyerahan, terdapat warkat debit keluar atau WDK dan warkat kredit keluar atau WKK. Warkat debit keluar adalah warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut, sehingga bank yang menyerahkan warkat tersebut akan mengalami penambahan saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Sementara itu, warkat kredit keluar merupakan warkat yang menyebabkan pembebanan pada rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah bank lain, sehingga saldo rekening giro bank pada Bank Indonesia akan berkurang. Yang kedua, clearing pengembalian, yaitu warkat clearing yang diterima dari peserta bank lain. Clearing pengembalian terdiri dari warkat debit masuk atau WDN dan warkat kredit masuk atau WKM. Warkat debit masuk adalah warkat yang diserahkan oleh bank lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat tersebut, sehingga saldo giro bank pada Bank Indonesia akan berkurang sebesar nilai nominal warkat tersebut. Sedangkan warkat kredit masuk adalah warkat yang diserahkan oleh bank lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat, sehingga saldo giro bank pada Bank Indonesia akan bertambah. Lalu kita masuk ke contoh transaksi dan pencatatannya. Jadi pada transaksi ini peserta clearing itu ada dari Bank Lipo, Bank Mega, dan Bank Niaga Jakarta. Transaksi yang pertama adalah Dandat Setiawan yang merupakan nasabah Bank Lipo Jakarta telah menarik cek dengan nomor 01100012 sebesar 50 juta dan cek nomor 01100013 sebesar 30 juta untuk membayar pembelian elektronik kepada Yahya yang merupakan nasabah Giro Bank Mega Jakarta. Lalu, transaksi yang kedua ada Bank Mega Jakarta menerima giro dari Erika untuk keuntungan Fahmi nasabah Giro Bank Mega Jakarta sebesar 50 juta.
Lalu transaksi yang ketiga, ada Bobby yang merupakan nasabah Bank Niaga Jakarta. Ia menarik cek untuk membayar barang dagangan kepada Yanti yang merupakan nasabah Bank Niaga Jakarta sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya transaksi keempat, ada Bank Lipo Jakarta yang telah menerima warkat debit masuk untuk beban nasabah giro dengan nama Dwi Wahyu sebesar 20 juta. Jadi warkat ini diterima dari Bank Niaga Jakarta melalui Bank Indonesia Jakarta untuk keuntungan giro Fitri. Nah, dari transaksi-transaksi tadi, kita diminta untuk yang pertama, pencatatan jurnal pada masing-masing peserta clearing. Lalu yang kedua ada neraca clearing pada masing-masing bank peserta clearing. Lalu yang ketiga adalah neraca clearing yang perlu disajikan oleh Bank Indonesia selaku lembaga clearing. Oke, mari kita langsung ke penyelesaiannya, yaitu pada soal A. Bank Mega Jakarta itu telah menerima setoran dari Yahya, yaitu berupa 2 buah cek. Bank Lipo Jakarta yang pertama itu sebesar 50 juta, lalu yang kedua sebesar 30 juta. Jadi cek ini tuh merupakan warkat tagihan bagi Bank Mega Jakarta terhadap Bank Lipo Jakarta, sehingga perlu dikeliringkan melalui Bank Indonesia Jakarta. Jadi Bank Mega Jakarta itu perlu melakukan penagihan terhadap Bank Lipo Jakarta yang akan mengelompokkan warkat ini sebagai warkat debit keluar atau WDK. Jadi pada saat clearing penyerahan, Bank Mega Jakarta itu harus mencatat penagihan clearing ini dalam rekening administratif atau RAR clearing, dan Bank Mega Jakarta selaku yang menagih akan menunggu hasilnya pada clearing kedua, yaitu pengembalian. Jadi pada clearing yang kedua atau pada saat pengembalian, Bank Lipo Jakarta itu menerima warkat bank sendiri yang ditarik oleh Danar Setiawan yang berupa cek dari peserta clearing atau Bank Mega Jakarta. Jadi warkat ini merupakan warkat debit masuk atau WDM karena Bank Lipo Jakarta itu harus mendebitkan rekening giro nasabah atas nama Danar Setiawan tadi. Lalu pada soal yang B, Bank Mega Jakarta menerima amanat dari Erika untuk membebani rekening gironya melalui bilet giro sebesar 50 juta untuk keuntungan Fahmi yang merupakan nasabah giro Bank Niaga Jakarta. Bagi Bank Mega Jakarta, warkat ini tuh merupakan warkat kredit keluar atau WKK karena Bank Mega Jakarta itu diperintahkan oleh Erika selaku nasabah untuk mengkreditkan rekening giro Bank Indonesia. Jadi warkat ini tuh udah memberikan kepastian dana sehingga Bank Mega Jakarta langsung membukukan pada rekening real pada saat clearing pertama, yaitu pada saat penyerahan, dengan melakukan pendebitan pada rekening giro Erika dan rekening giro Bank Indonesia pada posisi kredit. Lalu Bank Niaga Jakarta melakukan pencatatan pada clearing kedua pada saat pengembalian karena bilet giro dari Erika itu sifatnya sudah pasti, jadi sehingga itu langsung melakukan pengkreditan pada rekening giro Fahmi dan pendebitan pada rekening giro Bank Indonesia, sehingga warkat ini merupakan warkat debit masuk. Lalu pada transaksi yang ketiga, Bank Mega Jakarta itu menerima cek dari Bank Niaga Jakarta yang ditarik oleh Bobby untuk membayarkan barang dagangan kepada Yanti. Jadi cek ini itu merupakan warkat tagihan bagi Bank Mega Jakarta terhadap Bank Niaga Jakarta, sehingga harus dikeliringkan melalui clearing Bank Indonesia Jakarta. Bank Mega Jakarta akan melakukan penagihan terhadap Bank Niaga Jakarta. Lalu Bank Niaga Jakarta itu akan mengelompokkan warkat ini sebagai warkat debit keluar atau WDK. Karena warkat tersebut belum memberikan kepastian dana, maka pada saat clearing pertama atau penyerahan, Bank Mega Jakarta harus mencatat penagihan clearing ini ke dalam rekening administratif atau RAR clearing, dan Bank Mega Jakarta selaku yang penagih atau yang akan menagih itu akan menunggu hasilnya pada clearing kedua atau saat pengembalian. Jadi pada saat clearing kedua atau saat pengembalian, Bank Niaga Jakarta menerima warkat banknya sendiri yang ditarik oleh Bobby yang berupa cek dari peserta clearing, yaitu Bank Mega Jakarta. Warkat ini tuh merupakan warkat debit masuk atau WDM karena Bank Niaga Jakarta harus mendebitkan rekening giro nasabah atau si Bobby. Lalu pada saat transaksi yang keempat, Fitri menyerahkan cek Bank Lipo Jakarta dari Dwi Wahyu untuk keuntungan gironya kepada Bank Niaga Jakarta. Cek ini tuh merupakan warkat tagihan bagi Bank Niaga Jakarta terhadap Bank Lipo Jakarta, sehingga harus dikeliringkan melalui clearing Bank Indonesia Jakarta. Bank Niaga Jakarta yang melakukan penagihan terhadap Bank Lipo Jakarta akan mengelompokkan warkat ini sebagai warkat debit keluar atau WDK karena warkat tersebut tuh belum memberikan kepastian dana. Maka pada saat clearing pertama atau pada saat penyerahan, Bank Niaga Jakarta harus mencatat penagihan clearing ini tuh ke dalam rekening administratif atau RAR clearing. Dan Bank Niaga Jakarta selaku yang akan menagih itu akan menunggu hasilnya pada clearing kedua atau pada saat pengembalian. Jadi Bank Lipo Jakarta menerima warkat debit masuk atau WDM karena Bank Lipo Jakarta itu menerima warkat bank sendiri yang ditarik oleh Dwi Wahyu sebesar 20 juta. Sehingga Bank Lipo Jakarta harus melakukan pencatatan pada clearing kedua atau pada saat pengembalian dengan mendebitkan pada rekening giro Dwi Wahyu dan mengkreditkan pada rekening giro Bank Indonesia. Lalu pada saat bentuk pencatatan jurnal dan juga neraca dalam clearing. Berikut ini adalah Langsung saja kita masuk ke jenis-jenis clearing. Nah, yang pertama itu ada clearing manual. Sistem clearing manual
adalah sistem penyelenggaraan clearing yang seluruh prosesnya dilakukan secara manual oleh setiap bank peserta. Nah, proses tersebut meliputi perhitungan clearing, pembuatan bilio saldo clearing, serta pemilahan warkat seperti cek atau biliet giro. Sistem ini biasanya digunakan di wilayah yang jumlah bank pesertanya sedikit atau di daerah yang jauh dari kantor penyelenggara clearing. Pada sistem ini, biasanya petugas bank harus datang ke tempat penyelenggaraan clearing untuk menukar warkat secara langsung. Nah, karena masih manual, proses clearing manual ini biasanya relatif lebih lambat dan membutuhkan ketelitian yang tinggi. Yang kedua, clearing semi otomatis. Nah, pada sistem clearing semi otomatis ini, sistem clearingnya menggabungkan proses manual dan otomatis. Dalam sistem ini, perhitungan clearing dan pembuatan biliet saldo clearing dilakukan dengan bantuan komputer atau sistem otomatis. Sedangkan pemilahan dan penyerahan warkat masih dilakukan secara manual oleh bank peserta. Sistem ini sering disebut semi otomasi clearing lokal atau SOKL dan digunakan pada wilayah yang jumlah transaksi dan peserta clearingnya tidak terlalu besar. Sistem ini lebih efisien dibandingkan clearing manual karena sebagian proses sudah menggunakan teknologi sehingga tidak membutuhkan waktu terlalu banyak pada prosesnya. Yang ketiga ada sistem clearing otomasi. Sistem clearing otomasi merupakan sistem clearing yang hampir seluruh prosesnya dilakukan secara otomatis menggunakan sistem komputer. Proses seperti perhitungan clearing, pembuatan laporan clearing, rekapitulasi transaksi, hingga pemilahan warkat dilakukan secara otomatis oleh sistem penyelenggara clearing. Sistem ini biasanya digunakan di wilayah dengan volume transaksi yang besar, seperti kota-kota besar. Dengan sistem otomasi, proses clearing menjadi lebih cepat, akurat, dan mengurangi kesalahan manusia. Lalu yang keempat, ada sistem clearing elektronik. Sistem clearing elektronik adalah sistem clearing yang penyelenggaraannya sepenuhnya menggunakan data keuangan elektronik atau yang disebut dengan DKE. Dalam sistem ini, perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing dilakukan berdasarkan data yang dikirim secara elektronik melalui jaringan komputer antar bank. Walaupun menggunakan sistem elektronik, warkat clearing tetap dapat disertakan untuk diteruskan kepada bank penerima. Sistem ini merupakan bentuk perkembangan teknologi clearing yang lebih modern dan menjadi bagian dari sistem clearing nasional Bank Indonesia.